Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semua kini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kang Wu. Rencananya berjalan dengan mulus. Memang ada hal yang ia khawatirkan, yaitu para malaikat yang kala ini tengah mengejar Lucifer. Tapi Kang Wu juga yakin bahwa mereka tidak mungkin akan menyadari jika Kang Wu adalah iblis. Hal itu telah dibuktikan sudah 2 kali Kang Wu berhubungan dengan para malaikat seperti Dewa Tyrion dan juga Dewi Begonia. Berkat kemampuan Kang Wu menyembunyikan kekuatan iblisnya, bahkan para dewa-dewi tidak bisa mengenalinya sebagai iblis. Itu berarti semuanya masih dalam kendali Kang Wu. Di sisi lainnya, Lucifer nampak sangat bersemangat. Ia bahkan sudah bersiap untuk melakukan pertarungan habis-habisan agar bisa menghancurkan Satan beserta seluruh pengikutnya. Tapi tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghantam tempat pertarungan. Baik itu Lucifer dan juga Kang Wu nampak terkejut. Mereka pun menatap ke satu arah dan disitulah seseorang muncul sambil berkata, "Aku adalah amarah, aku adalah akar dari kejahatan, dan aku adalah Satan." Tentunya baik itu Kang Wu yang tengah menyamar menjadi Satan dan juga Lucifer yang tengah bertarung dengan Satan nampak begitu terkejut dengan kemunculan Satan lainnya. Satan yang asli berkata kepada Lucifer, "Lucifer, mari kita hentikan ini karena aku dari awal tidak memiliki niat untuk bertarung melawanmu." Tapi saat melihat sosok yang tengah berhadapan dengan Lucifer, ia pun nampak syok sambil berkata, Kau, siapa kau? Berani-beraninya kau meniruku." Ia pun langsung mengingat perkataan Yulia bahwa ada seseorang yang tengah berpura-pura menjadi dirinya. Adapun Kang Wu tidak ingin penyamarannya terbongkar tanpa basa-basi. Ia pun langsung menyerang Satan menggunakan otoritas api sambil berteriak, "Berani-beraninya kau berpura-pura menjadiku, matilah!" Sebelumnya, saat kemunculan Satan yang asli, Kang Wu nampak sangat syok. Karena siapa yang akan menyangka kepura-puraannya, sandiwaranya, dan asumsinya bahwa pimpinan kultus iblis adalah Satan semuanya benar adanya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah baik itu perawakannya sama persis dengan apa yang dikenakan oleh Kang Wu saat ini, mengenakan topi merah dan jubah hitam. Tubuhnya juga dikelilingi oleh aura hitam pekat. Tentu saja jika penyamarannya terbongkar, maka seluruh upaya dan juga rencana yang telah ia susun sampai dengan saat ini akan hancur dan berantakan. Tapi ada 2 hal yang lebih penting. Kang Wu telah melakukan 2 hal yang mungkin akan membalikan seluruh usahanya, yaitu Kang Wu adalah frase kejahatan atau iblis ramalan itu sendiri, dan yang kedua, Kang Wu lah yang membunuh Alex dan juga Reina. Jika keberadaannya terungkap bahwa ia adalah Satan palsu, itu berarti seluruh kecurigaan terhadapnya mungkin akan mulai timbul. Jadi agar penyamarannya tidak terbongkar, satu-satunya hal yang bisa Kang Wu lakukan adalah menyingkirkan Satan yang asli, dan nampaknya kesempatan tersebut bisa benar-benar terjadi karena Kang Wu merasakan hal yang agak berbeda dengan tubuh Satan yang saat ini muncul. Pertama, ia nampak begitu lemah, bahkan lebih lemah dibandingkan dengan Mammon.
Ada dua asumsi kenapa itu bisa terjadi, yaitu karena Satan masih belum mengumpulkan seluruh kekuatannya, atau sosok Satan di hadapannya bukanlah tubuh asli, melainkan kloningannya saja. Di sisi lain, Lucifer yang tengah melakukan pertarungan melawan Satan juga nampak sangat bingung dengan situasi saat ini. Kemunculan Satan lainnya dan Satan yang saat ini tengah ia lawan, masing-masing dari mereka mengklaim bahwa merekalah Satan yang asli. Sejujurnya sampai dengan saat ini Lucifer hanya memikirkan sosok Satan yang tengah menculik anaknya dan juga memanipulasinya. Tapi dengan kemunculan Satan yang lain, ia pun mulai meragukan sosok yang saat ini ia tengah lawan. Apalagi Satan yang baru saja muncul mengatakan bahwa ia tidak memiliki niatan sedikit pun untuk berhadapan dengan Lucifer. Tapi keraguan Lucifer terhadap Satan yang tengah saat ini ia lawan mulai berubah menjadi sebuah keyakinan bahwa memang ialah Satan yang asli. Di tengah-tengah perdebatan antara Kang Wu dengan Satan, Satan yang asli pun tetap bersikukuh bahwa ialah Satan sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah sulit baginya untuk membuktikan hal tersebut, karena satu-satunya jalan adalah menunjukkan peralatan neraka miliknya. Dan sayangnya karena saat ini ia hanya menggunakan tubuh palsu, maka Lucifer yang asli tidak bisa menunjukkan peralatan neraka miliknya. Tapi yang mengejutkan adalah Kang Wu berhasil menduplikasi kemarahan alat neraka milik Satan dan menunjukkannya kepada Satan yang asli. Dengan itu pula Kang Wu pun berkata kepada Satan yang asli, "Berhentilah berpura-pura, dasar palsu." Melihat kemarahan berada di tangan Satan yang palsu, yaitu Kang Wu, akhirnya Lucifer pun menyadari bahwa siapakah sosok Satan yang palsu dan sosok Satan yang asli. Tentunya itu membuat Satan yang asli merasa sangat frustasi. Awalnya ia datang untuk mengakhiri pertempuran, tapi malah bertemu dengan orang yang menirunya. Apalagi ia juga bisa meniru kemarahan peralatan neraka miliknya. Satu-satunya hal yang bisa meyakinkan siapakah Satan sebenarnya. Kala itu Satan pun mulai berpikir, siapakah ia sebenarnya? Kenapa auranya begitu kuat dan memang sebanding dengan kekuatan milik Marduk? Dan ada satu sosok yang terfikirkan oleh Satan, yaitu Raja Iblis. Tapi sulit bagi Satan untuk bisa mengakui hal tersebut. Alasannya adalah ia telah meyakini bahwa Raja Iblis telah mati sebelum kehancurannya saat bertarung melawan Raja Iblis di neraka lingkaran ke-9. Ia pun berpesan kepada Amon bawahannya yang akhirnya bergabung dengan kelompok Raja Iblis Kang Wu, yaitu jika Raja Iblis Kang Wu tetap bersikeras untuk kembali ke dunia asalnya, yaitu bumi, Satan pun memerintahkan Amon untuk membuat Raja Iblis mati saat berpindah ke bumi karena berhantaman atau bertabrakan dengan pelindung dimensi. Dan kala itu Satan mengira jika rencananya berhasil karena ia bisa merasakan energi Raja Iblis Kang Wu langsung menghilang saat ia memasuki dimensi bumi. Oleh sebab itulah Satan tidak mau mengakui jika yang menirunya adalah Raja Iblis Kang Wu. Di sisi lain, Lucifer nampaknya sudah muak dengan kedatangan Satan yang asli. Melihat kekuatannya dan ia juga tidak memiliki peralatan neraka, bisa disimpulkan dengan pasti bahwa
Satan yang mengaku dirinya adalah asli adalah Satan yang palsu, mengingat tubuhnya begitu lemah dan juga tidak memiliki peralatan iblis. Tentunya itu membuat Lucifer muak. Jadi ia pun memutuskan untuk menghancurkan si peniru sebelum melanjutkan pertarungan dengan Satan yang asli, yaitu Oh Kang Wu. Dan nampaknya Kang Wu setuju untuk menyingkirkan Satan palsu terlebih dahulu. Alhasil keduanya pun bertarung bersama-sama untuk mengalahkan Satan asli yang dikira Lucifer sebagai Satan palsu. Tentu saja Satan yang asli sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan signifikan karena yang ia gunakan saat ini bukanlah tubuh aslinya. Satan nampak begitu sangat frustasi, bahkan ia tidak sefrustasi saat ini setelah dikalahkan oleh Raja Iblis. Ini merupakan titik terendah di dalam seluruh hidupnya karena ini pertama kalinya ia dianggap sebagai peniru, padahal ialah Satan yang asli. Satu-satunya hal yang bisa Satan lakukan saat ini hanyalah berteriak sambil berkata, "Aku adalah Satan yang asli." Tapi sayangnya itu sama sekali tidak mengubah hasil dari pertarungan. Karena dari awal sudah ditentukan bahwa dirinya akan kalah. Tidak mungkin bagi Satan yang menggunakan tubuh kloningan bisa bertahan saat berhadapan dengan Lucifer dan juga peniru yang memiliki kekuatan setara dengan Arkduk. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.